teman-teman mesti tahu, ya, restu itu bukan jaminan hidup bahagia. Restu itu bukan jaminan pernikahan awet. Restu itu bukan jaminan bakal kompatibel atau cocok sama pasangan. Restu juga bukan jaminan anak-anak pasti akan jadi baik, pekerjaan pasti baik, dan semua pasti baik. No. Restu itu bukan jaminan. Lucunya, ya, ada cukup banyak artikel di luar sana, terutama artikel di Indonesia ya, yang bilang restu orang tua adalah segalanya. Artinya kalau misalnya nggak dapet restu, maka nggak ada gunanya lanjutin hubungan, karena hubungan tuh bakalan hancur. Seolah-olah restu itu sebagai magic bullet, kalau pakai istilah bahasa Inggris. Bullet itu kayak pil ajaib ya, pil ajaib yang akan membuat pernikahan jadi baik. Seolah-olah begitu. Dan nggak demikian, teman-teman ya. Di dalam hidup ini tidak ada jaminan. Mau pacaran lama bukan jaminan bakal langgeng setelah nikah. Pacaran pendek pun bukan jaminan langgeng. Cepet-cepet nikah bukan jaminan awet. Lambat-lambat nikah juga nggak jamin. Jadi tidak ada jaminan di dalam hidup ini tuh nggak ada. Ya nggak ada banget, beneran deh. Tidak ada yang menjamin. Itu sebabnya kalau kita bicara nikah, otaknya tuh jangan cari jaminan, karena nggak ada. Akan ada banyak orang yang bilang jaminan kalau satu etnis itu pasti akan dijamin lebih baik gitu loh. Atau kalau misalnya keluarganya berpendidikan tinggi itu jaminan nanti anaknya akhlaknya baik. Atau kalau misalnya beda usianya itu dikit, itu pasti hubungannya akan lebih sehat atau apalah gitu. Banyak orang yang akan mengacaukan pikiran kamu soal ada yang namanya jaminan rumah tangga baik atau hubungan baik. Jawabannya tidak ada jaminan, termasuk restu sekalipun. Kenapa saya bilang gitu? Karena teman-teman mesti ingat, dari 100% orang yang menikah, ya anggap aja 100% angkanya seperti itu. 100% orang yang menikah, saya mau nanya, berapa banyak dari orang yang menikah itu yang direstuin sama orang tuanya? Coba jujur. Kalau kita bilang 100%, kemungkinan besar hampir semuanya itu direstuin, ya. Ada sih sekitar 5% mungkin, atau mungkin udah saya gede-gedein ya, 10% tidak direstui, itu udah saya gede-gedein. Biasanya yang nggak direstuin itu nggak lanjut sampai nikah gitu loh. Jadi kalau udah sampai nikah ya, biasanya sih direstuin sama orang tua. Jadi kalau misalnya Anda pikir restu itu adalah jaminan hidup langgeng, pernikahan langgeng, coba cek orang tuanya kamu, orang tuanya Anda, atau orang tua teman Anda, atau orang-orang di sekitar Anda yang sudah menikah. Coba lihat berapa banyak yang bercerai. Ya, jujur-jujuran ya, berapa banyak yang bercerai. Mereka direstuin loh. Ya, mereka disetujuin, mereka dikasih izin, bahkan banyak yang mereka dinikahin sama orang tuanya, kayak bukan dinikahin sih sebenarnya, dikenalin gitu, dijodohin mungkin, atau dicaumblangin kalau zaman sekarang itu. Banyak yang kayak gitu kan. Jadi kedua orang tua udah sama-sama setuju, kedua orang tua udah sama-sama memberkati, menyetujui, mendukung dan segala macam. Tapi kemudian bubar-bubar juga banyak kan, banyak gitu loh. Jadi jangan pikir kalau udah nikah berarti kan udah restu tuh, itu akan aman. Jawabannya enggak gitu loh. Restu itu enggak bikin aman. Restu itu bukan yang menjaga supaya hubungan jadi aman. No. Restu itu salah satu hal yang mendukung supaya perjalanan rumah tangga jadi lebih enak, lebih dibilang aman sih nggak lebih, ya mungkin aman gitu loh. Jadi salah satu doang. Bukan satu-satunya, bukan juga yang paling utama. Kalau ditanya sama saya, jadi yang paling utama untuk mengamankan atau menjaga hubungan itu apa? Kalau bukan restu misalnya ditanya gitu. Jawabannya adalah kerjasama. Ya, kecocokan dalam pengertian konsistensi investasi. Nah, kalau sama-sama cocok tuh, rajin invest, rajin berusaha, rajin belajar, saling perhatian, saling ya bentuknya ya, bukan salah satu doang. Kalau saling berusaha, nah itu tuh lagi-lagi bukan jaminan ya, tapi itu akan membuat hubungan tuh jadi lebih sehat. Itu kayak semacam dorongan paling utama yang ngebuat hubungan jadi sehat kalau keduanya sama-sama usaha. Bukan restunya. Ya, bukan restunya loh. Anda mesti tahu, restu itu sesuatu yang sebenarnya penting, cuman fungsinya bukan yang paling utama. Kalau saya mau kasih analogi ya, kalau kita beli mobil atau Anda mau beli mobil ya, Anda beli mobil kan Anda lihat ada banyak fitur-fiturnya kan, ada ini, ada itu dan segala macam. Nah, saya mau nanya,
apakah Anda akan beli mobil berdasarkan, atau gini ya, apakah Anda akan yakin gue mau beli mobil? Kalau ditanya karena apa? Karena seat belt-nya itu bagus, sama sistem airbag-nya bagus. Saya mau nanya, begitukah cara Anda beli mobil? Biasanya sih enggak. Orang beli mobil bukan, ya itu salah satu faktor ya. Seat belt itu penting sekali untuk menjaga keamanan. Terus juga airbag juga menjaga keselamatan kalau ada kecelakaan dan yang lain-lainnya. Jadi itu memang salah satu bagian, tapi bukan itu yang paling utama. Berapa banyak Anda kenal orang yang beli mobil gara-gara, wah, gue yakin sama ini karena seat belt-nya bagus. Kan lucu kan? Apakah seat belt itu nggak penting? Penting. Berguna sekali, terutama dalam kondisi-kondisi yang mencegah itulah ya, mencegah kalau ada kecelakaan dan segala macam. Tapi bukan itu yang menjadi tumpuan utama sebuah mobil yang bagus atau sebuah kendaraan yang layak dibeli. Nangkap maksud saya ya? Kalau ada sistem seat belt-nya, oke. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nanti bisa belakangan. Bahkan sistem seat belt sih selalu ada, tapi kadang-kadang tali seat belt-nya atau airbag-nya nggak bagus. Sistemnya ada tapi nggak bagus, jadi bisa diganti belakangan. Itu salah satu fitur, anggap ya. Itu cuma analogi doang biar Anda ngerti bahwa rumah tangga itu tidak bergantung dari restu perjalanannya, ya, tapi bergantung dari kedua orangnya. Kalau restu kan bicara berarti kedua orang tua. No, ya, yang membuat sebuah hubungan bisa berjalan dengan sangat baik adalah kedua orang yang menikah, bukan papa mama mereka yang kerja keras bikin hubungan menjadi baik. Anggap ya, tugas mereka orang tua itu sebagai pendukung yang mengingatkan, yang membantu, menambah informasi, menguatkan, memberi motivasi dan segala. Tugas mereka seperti itu, tapi mereka nggak bertugas untuk menjaga hubungan. No, yang menjaga hubungan adalah kedua orang ini. Jadi perlu nggak beli mobil yang ada seat belt-nya? Perlu banget, gitu loh. Perlu banget. Sebaiknya sih yang ada. Tapi apakah kehadiran seat belt itu sebagai faktor penentu sebuah mobil yang bagus atau tidak? Jawabannya mungkin tidak. Ada banyak faktor-faktor yang lain, ya. Ada banyak faktor-faktor lain. Salah satunya memang seat belt. Anda ngerti maksud saya ya, analoginya ya? Jadi hampir mirip seperti seat belt tadi saya bilang, seat belt atau airbag itu. Tujuannya ada restu itu supaya kita ada yang membantu dan melindungi kita kalau hubungan kita lagi kacau. Kalau nanti yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi gitu loh. Kalau orang baru menikah tuh masalah terbesarnya adalah keuangan, terutama karena masalah anak, hamil, sekolah dan segala macam. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang membantu ketika ada tekanan ekonomi dan tekanan ekonomi itu, jadi akan lebih enak gitu, lebih kuat jalanin rumah tangganya. Jadi kayak gitu, kayak seat belt. Kalau ada kecelakaan, seat beltnya akan berusaha menahan kita dari terhempas ataupun jatuh. Ya, menahan. Tapi tetap aja kita akan terluka, tapi ada yang menahan. Sama juga, tugasnya orang tua adalah membantu kita menjaga kalau ada apa-apa. Makanya saya analoginya seperti itu.